atas kesempatannya. Terima kasih kepada Prof. Atas kesempatannya. Kali ini kami izin untuk menyampaikan masalah cold chain untuk agriculture product. Jadi cold chain yang akan dipergunakan untuk produk-produk pertanian uh, yang bisa untuk dipakai untuk ketahanan pangan Indonesia. Jadi hari-hari sekarang ini kita mempunyai masalah dengan beberapa hal. Pertama, tingkat ekonomi kita membaik, GDP masing-masing penduduk juga naik, sekarang sudah di angka sekitar 5 ribuan US. Artinya penduduk dengan tingkat ekonomi yang seperti itu menuntut kualitas makanan yang lebih baik. Baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian penduduk. Penduduk kita bertambah dengan angka sekitar 1% setiap tahun. Berarti setiap tahun kita kira-kira bertambah penduduk itu sekitar 2,6 juta. Dan ini juga membutuhkan sumber pangan yang lebih banyak. Di sisi lain, lahan pertanian kita juga tidak bertambah secara signifikan. Kemudian kita mempunyai masalah yang pulau-pulau dengan sentral penduduk ada di Pulau Jawa. Artinya distribusi pangan tidak merata. Suplai ada di luar Jawa, konsumsi ada di Jawa. Transportasi kita juga cukup sulit karena harus lewat laut. Ini masalah-masalah yang kita hadapin. Kemudian kita juga udah punya masalah dengan food loss dan food waste, terutama untuk food loss. Kita punya problem besar dengan food loss. Sekitar 30% dari produk-produk kita, mohon maaf ini suara saya terganggu sama hujan ya Prof ya? Kedengaran jelas, Pak. Baik, makasih. Food loss. Kita untuk produk-produk pertanian, food loss kita angkanya sekitar 30-40% dari, artinya dari seluruh produksi bahan pangan kita, contohnya misalnya kita produksi cabai, sekitar 1,2 juta per tahun, itu loss-nya kita itu sekitar 300 sampai 40 sampai 400 ribu ton. Ini angka yang cukup besar. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan polemik-polemik yang kita coba atasi dengan cold chain. Baik, kita mulai dengan sebuah cerita bahwa kita punya banyak tersedia di Indonesia, yaitu apel Fuji yang cukup populer di Indonesia. Apel Fuji ini datangnya dari negara Cina, dari provinsi Shandong atau Santung kata mereka. Dan itu apelnya bisa berjalan sampai ke Tangerang Selatan. Ini kita bermain sampai ke itu bahasa Cina. Kalau kita pakai Google Translate kita bisa terjemahkan. Mereka punya semacam kayak koperasi-koperasi pertanian. Ini adalah sebuah koperasi pertanian. Judulnya adalah Percontohan Reformasi Komprehensif Koperasi Pasokan dan Pemasaran di Provinsi Santung. Santung itu ada di sebelah kanan, petanya kira-kira Korea Selatan. Itu kita membayangkan bahwa apel itu bisa berjalan dari Santung sampai ke Tangerang Selatan. Proses-prosesnya kita lihat memang di sana produktivitas apelnya cukup banyak dan cukup bagus. Pertanian tata caranya juga cukup baik. Harga pupuk sangat murah di situ. Kemudian pupuk-pupuk organik juga murah sekali di situ. Pemerintah kasih subsidi yang banyak dan bagus. Kemudian hasilnya bisa melimpah. Kita lihat di bawah, setiap hari satu kebun itu bisa menghasilkan puluhan ton. Dan mereka hanya punya musim panen 3 bulan dalam setiap tahun. Kemudian mereka sortir di luar, mereka punya proses namanya harvesting, mereka panen, kemudian mereka masukkan dalam plastik, kemudian dibawa oleh forklift masuk ke dalam temporary cold storage. Di sini semua apel disimpan sementara untuk menunggu proses selanjutnya. Disinilah mulai cold chain mulai berjalan. Jadi untuk apel cold chain dimulai dengan temporary cold storage pada suhu 0 sampai 12 derajat. Kemudian secara perlahan semua apel diambil dari temporary storage kemudian untuk disorting. Ruangan sorting mereka diatur di suhu 15 sampai 20 derajat. Kenapa disimpan tadi di suhu 0 sampai 12? Karena di suhu 0 sampai 12 itu pertumbuhan
pematangan buah apel melambat. Kemudian kita keluarkan dari cold storage untuk kita proses di dalam ruangan sortir. Itu ruangannya diatur di suhu 15 sampai 20. Idealnya memang di suhu 0. Tapi kalau kita suhu 0, nanti kita nggak bisa kerja. Jadi suhu processing diatur di 15 sampai 20. Kemudian apel dipilih satu persatu, disorting, kemudian di packaging satu persatu, kemudian untuk dimasukkan ke dalam kardus, kemudian ditata dalam palet-palet untuk kemudian dibawa dengan forklift melewati ruang anterum yang suhunya diatur 5 sampai 15. Semakin rendah suhu anterum, semakin baik untuk stabilitas suhu di cold storage. Kemudian dimasukkan ke derajat. Nah, setelah semua apel tersimpan dengan baik di dalam cold storage, itu apel sudah siap untuk dikirim ke luar negeri. Kemudian apel-apel tersebut dipindahkan ke dalam river container dengan suhu sebelumnya sudah diatur di suhu 0 sampai 2 derajat. Kemudian ketika proses pemindahan pun suhu tetap diatur di 0 sampai 2 derajat, kemudian dimasukkan ke dalam kapal kargo, di mana di dalam kapal kargo juga tersedia banyak soket listrik, sehingga secara stabil suhu tetap dijaga 0 sampai 2 derajat. Kemudian setelah sampai di Indonesia, di Tanjung Priok atau di Surabaya, dikeluarkan, diangkut dengan kondisi river container juga masih dihidupkan. Semua proses ini dapat dipantau secara real time, termasuk di dalam perjalanan di kapal, itu suhu dipantau juga dengan simulasi. Kemudian setelah turun dari kapal, semua apel akan disimpan di dalam gudang induknya, si importir juga dengan suhu 0 sampai 2 derajat. Nah, kemudian selanjutnya, apel-apel tersebut mulai didistribusikan, diangkut dengan truk berpendingin, juga dengan suhu 0 sampai 2 derajat. Kemudian masuklah ke gudang-gudang distribusi di berbagai tempat di Indonesia, termasuk diantaranya gudang distribusi di Tangerang Selatan. Kemudian di Tangerang Selatan juga dia disimpan dengan 0 sampai 2 derajat. Kemudian mulailah diantar ke outlet-outlet penjualan. Kita punya dua macam outlet penjualan. Yang pertama outlet penjualan di modern supermarket. Itu suhunya diatur di 15 sampai 20 derajat. Akan tetapi sebagian besar dijual melalui outlet-outlet yang tidak berpendingin. Suhunya 30 sampai 35 derajat. Di sini problem timbul. Nah, jadi kalau kita bisa gambarkan dalam sebuah skematik, perjalanan apel dari Santung sampai ke Tangerang Selatan, itu bisa kita gambarkan. Pertama, setelah proses harvest, dia akan dilakukan proses curing, kemudian first cleaning, biasanya ini dikerjakan di kebun, kemudian disimpan di temporary cold storage. Ini untuk uh, perkebunan skala besar. Perkebunan skala besar dia punya temporary cold storage. Kalau perkebunannya skala kecil, dia langsung masuk ke ruang processing, mulai langsung di grading dan di cleaning, dibersihkan. Kemudian sebagian dari apel-apel tersebut mempunyai beberapa perlakuan lain tambahan untuk memperpanjang umur simpan mereka, bisa dengan waxing, kemudian di packaging. Keseluruhan proses grading dan packaging ini itu dilakukan dalam sebuah ruangan yang kita sebutkan dengan packing house. Jadi di semua perkebunan apel itu mereka punya packing house. Kalau perkebunan, kalau kecil dia tidak punya. Setelah selesai di packing, cold storage itu akan dilakukan precondition, diturunkan suhunya
agar mendekati 0, kemudian disimpan di dalam cold storage dengan suhu 0 sampai 2 derajat. Kalau kita sudah mau kirim, ini akan ada proses pre-cooling lagi untuk dinaikkan sedikit suhunya. Nah, semua proses ini dikerjakan dalam cold storage warehousing yang terletak di area packing house. Mohon maaf, izin sebentar. Selanjutnya, apel tersebut dikirimkan ke dalam cold storage warehousing di consumption area. Dalam hari ini dikirimkan ke sentra-sentra cold storage untuk pertanian yang ada di daerah Surabaya atau di Jakarta. Pengirimannya harus dengan menggunakan transport dingin. Kemudian setelah itu menggunakan transport dingin juga, apel-apel tersebut dikirim ke distribution cold storage mendekati ke area-area outlet pemasaran seperti di Tangerang Selatan. Menggunakan transport dingin juga mulai di dropping ke semua outlet yang ada. Kemudian setelah itu dibeli oleh konsumen, dibawa ke rumah masing-masing untuk kemudian dikonsumsi. Nah, keseluruhan proses inilah yang kita bilang from farm to fork, dari kebun sampai ke meja makan. Dan semua proses ini harus dilakukan dalam kondisi temperatur yang dikontrol. Nah, inilah yang kita bilang dengan cold chain untuk agriculture, khususnya untuk buah apel. Akan tetapi, kita tahu tadi dari gambar, sebagian besar buah apel mengalami yang kita namakan break cold chain di area outlet, yaitu outlet-outlet yang tidak menggunakan pendingin. Dan ini cukup besar. Dampaknya ini cukup besar dalam food loss, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau kita lihat dalam peta, itu dari Santung Province, harga FOB apel itu sekitar Rp13.000. Kemudian dibawa sampai ke Singapura, dia transshipment, kemudian dibawa sampai ke Surabaya. Nah, harga modal dia sampai di Surabaya itu sekitar 16.250. Ini adalah ongkos angkut, biaya masuk, segala macam, dan juga kos-kos yang lain. Kemudian dari importir itu akan menjual dengan harga sekitar Rp21.000. Kemudian dari importir di Surabaya dibawa ke Jakarta dengan biaya sekitar 1.500. Jadi kosnya dia sekitar 22.500. Nah, distributor di Jakarta itu biasanya ngambil untung nggak besar-besar amat. Dia cuma ngambil untung sekitar 10%. Jadi harga jual sekitar Rp25.000. Nah, harga Rp25.000 inilah yang dibeli oleh para outlet. Akan tetapi, ada permasalahan di sini karena mereka tidak bisa menjual dengan cepat. Kemudian mereka juga tidak dilengkapi oleh sarana pendingin. Akhirnya rata-rata pengalaman mereka bicara bahwa 30% dari apel yang dia beli tidak dapat dijual dengan harga yang baik. Itu akan menjadi apel yang kita bilang waste ya, yang udah loss gitu. Akhirnya dalam setiap perhitungan para pedagang buah yang outletnya tidak memiliki pendingin, mereka akan memasukkan unsur faktor sekitar 25 sampai 30% sebagai loss. Jadi artinya uang 25.000 itu tidak untuk mendapatkan 1 kilo apel yang akan dijual, itu hanya mendapatkan 0,7 kilo. Sehingga harga pokok dia menjadi 33.500, kemudian dia akan mengambil untung sekitar 20 sampai 25%, jadi kita harus beli dengan harga 45.000. Nah, ini kejadian value chain-nya kita perjelas sehingga kita paham ada permasalahan dengan cold chain yang putus di ruangan outlet. Artinya kita bisa membayangkan potensi kerugian yang terjadi seandai kata cold chain ini bisa tidak kita perbaikin. Jadi kita lihat dari Qingdao itu harga 13.000, dikirim dengan suhu 0 sampai 2 derajat.
Kalau kita simpan dengan 0 sampai 2 derajat, masa simpan dia bisa sampai 3-4 bulan. Kemudian perjalanan dia dari Qingdao itu ke Surabaya sekitar 2 minggu, ditambah dengan perjalanan darat dan custom clearance, itu mungkin sekitar 1 bulan habisnya. Jadi sampai di Surabaya umurnya tinggal 2 sampai 3 bulan saja. Nah, dengan harga pokok 16,5, dia akan dijual dengan harga 21.000. Kemudian sampai ke Jakarta mungkin dia butuh waktu 1 bulan untuk pemasaran. Itu umurnya sampai di Jakarta tinggal 1 sampai 2 bulan. Kemudian dari situ dia butuh lagi sekitar 1 bulanan untuk mendistribusikan semua stok yang ada. Sehingga outlet-outlet apalagi disimpan dengan suhu 30 sampai 35 derajat, masa simpan shelf life-nya apel itu tinggal 4 sampai 7 hari. Di sini kita punya angka rata-rata 25 sampai 30% yang produk yang rusak selama masa penjualan 4 sampai 7 hari tersebut. Nah, akhirnya kita agak paham bagaimana gunanya cold chain dan kemudian kita agak paham juga bagaimana hal yang terjadi ketika rantai cold chain ini putus. Nah, secara general tujuan penggunaan cold chain pada produk-produk pertanian dan juga produk-produk yang lainnya, produk-produk perishable yang lainnya adalah meminimal potensi kerugian pasca panen. Artinya, kalau kita tidak punya fasilitas packing house dan tidak punya fasilitas cold storage di depan, itu masa simpannya akan segera pendek. Kalau kita olah dari awal, itu bisa dapat 4 bulan. Tapi kalau kita tidak punya packing house, dia akan segera pendek umurnya. Hanya sekitar 1 bulan. Nah, dengan perlakuan cold chain di awal, cold chain di post harvest, cold chain pada ruang packing house, itu kita bisa menjaga umur simpannya tetap di 3-4 bulan. Kemudian kita tahu bahwa setiap proses pembusukan atau proses pematangan pada apel itu akan diikuti oleh loss of weight. Jadi kalau kita simpan apel tidak di cold storage, 1 kilo, setelah kita 3-4 hari kita timbang, itu beratnya berkurang. Bisa sekitar 0,9 kilo. Karena dia loss, karena dia penguap. Nanti kita bicara kenapa dia bisa begitu. Kemudian kualitas juga akan jauh berbeda. Kalau kita tidak simpan apel pada ruangan berpendingin, apel itu akan kehilangan kesegarannya. Dia nggak akan kehilangan crunchy-nya. Kita kalau makan apel itu kan pengen dapat crunchy-nya ya, rasa crunchy-nya itu. Kemudian yang berikutnya adalah stabilitas supply. Of course, kalau kita punya cold storage, kita bisa simpan dulu sementara. Jadi kita bisa tetap punya sumber apel sepanjang tahun. Di Cina, apel itu disimpan bisa sampai 1,5 tahun. Nah, kemudian tentunya kalau semua packing house itu adalah miliknya para petani, tentunya daya tawar petani lebih tinggi. Artinya ketika musim panen raya, kita tidak perlu khawatir dengan harga, karena kita bisa simpan dulu seandainya kata harganya tidak baik. Kemudian hal berikutnya kita sudah tahu tadi dengan apa yang terjadi dengan breakdown di cold chain. Maaf, itu akan mengakibatkan kerugian bagi para penjual. Dan pada dasarnya tidak ada seorang penjual pun yang mau rugi, sehingga semua kerugian itu akan dibebankan kepada konsumen. Nah, di sini kita lihat, saya izin agak geser sebentar ya, hujan soalnya. Maaf. Nah, jadi kita lihat adanya cold chain itu akan dapat menurunkan rata-rata harga jual produk di konsumen. Kemudian dengan adanya cold chain kita bisa memperluas jangkauan distribusi produk. Kita bisa menjual produk apel dari Santung sampai ke Tangerang Selatan. Hal yang tidak mungkin kalau kita tidak punya cold chain. Nah, inilah 7 minimal tujuan penggunaan cold chain pada produk-produk pertanian. Proses yang kita ceritakan tadi itu ada proses yang sudah kita simplifikasi.
kita sederhanakan agar kita mudah menangkap. Dari apa yang seharusnya kita lakukan agar kita mempunyai good manufacturing practice. Jadi pada setiap pengolahan produk pertanian, mereka mempunyai yang dinamakan dengan good manufacturing practice, yaitu cara-cara yang baik tentang pengelolaan manufaktur produk-produk pertanian. Kenapa bisa demikian? Karena proses pengawetan, proses preservation pada produk pertanian itu berbeda dengan produk-produk perishable yang lain. Mengapa berbeda? Karena sebetulnya produk pertanian itu masih mengalami pertumbuhan. Kita harus paham bahwa ini berbeda dengan produk-produk lain. Misalnya produk frozen food. Produk frozen food itu adalah produk yang tanda kutip, quote and quote, sudah mati. Daging sapi, daging ayam, daging ikan itu sudah produk yang sudah mati. Kemudian minuman-minuman yang peka terhadap perubahan suhu, itu juga produk yang sudah mati. Coklat juga produk yang sudah mati. Tapi kalau tanaman, kalau sayuran dan buah-buahan, itu adalah produk yang masih hidup. Dia akan terus berkembang, akan terus hidup sampai matang dan kemudian sampai busuk. Cold chain hanya mampu menahan proses pematangan tersebut. Nah, mereka mempunyai dua proses fisiologis yang harus kita perhitungkan dalam perancangan sistem cold chain untuk produk-produk agriculture, yaitu yang dinamakan proses respirasi dan proses transpirasi. Apa itu proses respirasi? Proses respirasi adalah proses yang terjadi karena faktor suhu dan oksigen. Kemudian produk agriculture itu akan berespirasi dengan mengeluarkan air, karbon dioksida, dan panas. Jadi semua produk pertanian dalam penyimpanannya pasti mengeluarkan panas. Mungkin ini kita waktu kecil, teman-teman, bapak-bapak, dan ibu-ibu yang di kampung, dulu kalau ada mangga di pohon, belum mateng aja kita ambil. Karena kalau udah mateng diambil orang. Jadi kita ambil dulu sebelum mateng, masih mengkel, terus kita simpan di beras. Dua tiga mangga kita simpan di beras. Itu kalau kita mau ambil, itu berasnya jadi anget. Itu karena mangga melakukan respirasi. Nah, jadi hal ini harus kita perhitungkan ketika kita merancang proses cold chain untuk produk agriculture. Nah, kemudian laju respirasi setiap tanaman adalah spesifik. Nah, ini yang menjadi masalah di perancangan semua produk pertanian. Karena setiap tanaman adalah unik. Kemudian tanaman yang sama, kemudian jenis yang sama, kalau ditanam di tempat yang berbeda, itu juga berbeda pula. Jadi memang laju respirasi setiap tanaman adalah spesifik. Walaupun kita tahu ada garis besarnya. Nah, berikutnya ada lagi yang kita bilang adalah selain respirasi adalah transpirasi. Proses transpirasi ini juga mempunyai beberapa faktor pencetus utama, yaitu laju aliran udara, kemudian tekanan udara, kemudian suhu. Jadi kalau kita lihat apa yang mempengaruhi proses respirasi, itu adalah suhu dan oksigen. Jadi kalau kita atur suhu, kita atur oksigen, kita bisa memanipulasi proses respirasi yang terjadi di dalam setiap produk-produk tanaman. Kalau tekanan udara, kemudian suhu udara, bentar ya. Kelembapan relatif udara ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya transpirasi. Jadi kalau ke semua faktor ini kita manipulasi,
berarti kita bisa memanipulasi proses transpirasi. Proses transpirasi ini mengeluarkan air, dan kita tahu air ini adalah beban. Beban bagi proses pendinginan kita. Beban bagi perancangan proses cold chain kita. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, hal-hal ini yang memang harus kita perhatikan ketika kita bekerja untuk merancang proses merancang sistem cold chain untuk produk-produk pertanian. Nah, inilah yang membuat produk-produk pertanian kita menjadi berbeda, menjadi unik bila dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Kalau kita bicara produk-produk yang lain, kita bisa dengan cepat mengetahui berapa kalori spesifik daging, berapa kalori spesifik misalnya ikan, bisa dengan cepat. Tapi kalau untuk kita bicara tumbuhan, kita harus dengan teliti, dengan cermat, memperhitungkan semuanya. Dan kemudian kita juga bisa mengatur, kita mau simpan berapa lama. Karena pengaturan semua faktor-faktor di atas, itu dapat memanipulasi, maaf. Nah, pengaturan faktor-faktor di atas dapat memanipulasi laju respirasi dan laju transpirasi. Baik, kita lanjut. Akhirnya, untuk mendesain sebuah sistem cold chain atau sistem pendingin untuk produk-produk pertanian, ada beberapa hal yang kita harus ketahui terlebih dahulu, yaitu initial freezing point. Jadi pada suhu berapa produk tersebut mulai membeku. Nah, ini harus kita ketahui. Jangan sampai kita mendinginkan di bawah titik bekunya, kecuali kita memang berniat untuk menyimpan produk tersebut dalam keadaan beku. Kemudian panas spesifik masing-masing produk, panas laten, laju respirasi, yang ini akan bervariasi dengan faktor-faktor yang tadi kita atur, kemudian temperatur ruangan, relative humidity, kemudian ada lagi untuk beberapa produk tertentu yang kita sebut dengan klimaterik, itu dia memproduksi etilen. Mangga itu juga memproduksi etilen. Etilen ini dikeluarkan oleh buah, sehingga buah tersebut akan matang lebih cepat. Jadi kalau zaman dulu ada istilah matang di karbit. Nah, ya, jadi ada orang yang belum saatnya tampil, kemudian tampil dengan segala macam proses, itu disebut dengan matang yang dikarbit. Nah, ini memang asalnya karbit itu bisa mengeluarkan gas etilin juga. Jadi kita meniru gas etilin yang diproduksi oleh alam untuk mempercepat pematangan buah-buahan. Selain itu, kadar CO2 dan kadar O2 juga kita kontrol. Kemudian lama waktu simpan yang kita inginkan, itu juga harus kita tentukan. Jadi hal-hal ini yang harus kita tentukan sebelum kita mendesain sebuah sistem cold chain bagi produk-produk pertanian. Nah, dalam beberapa hal, data-data tersebut sudah tersedia. ASTRE misalnya, ASTRE menyediakan data-data tersebut. ASTRE menyediakan data-data dari percobaan empiris mereka bahwa temperatur ideal untuk menyimpan itu berapa. Misalnya kita lihat di sini ada chili, cabai, gitu kan. Ada brokoli kita lihat misalnya. Brokoli itu temperatur penyimpanan idealnya adalah 0 derajat. Relatif humidity, kelembapan relatif yang ideal itu adalah 95 sampai 100%. Kemudian temperatur titik beku paling tinggi dia adalah 0,6 derajat Celcius. Kemudian tingkat etilin dia adalah very low. Tingkat sensitivity dia terhadap etilin itu sangat tinggi. Artinya jangan pernah menaruh brokoli
berbarengan dengan apel. Karena apa? Karena apel mengeluarkan etilin. Artinya apelnya nggak kenapa-kenapa, nanti etilinnya jadi cepat matang. Kemudian tingkat respirasi dia adalah moderate. Kemudian masa simpan dia approximately adalah 14 hari. Kemudian kalau kita kasih dengan pengaturan udara, itu dia minta di 1 sampai 2% O2, kemudian CO2-nya 5 sampai 10%. Ini untuk brokoli misalnya. Dan setiap produk mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, seperti kita tahu, ambient air kita itu mempunyai kadar oksigen 21%, kemudian nitrogen kira-kira 79%. Artinya, kalau kita mau menyimpan brokoli dalam jangka waktu yang lama, di ruangan tersebut, oksigennya harus kita kurangi dari 21 ke 1 atau 2%. Kemudian CO2 yang dikeluarkan dari proses transpirasi dia, harus kita atur jangan sampai melebihi jangan sampai melebihi 5 sampai 10%. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita miliki ke pengetahuannya sebelum kita melakukan perancangan untuk cold-chain. Kemudian initial freezing point ini setiap produk juga berbeda-beda. Kemudian panas spesifik setiap produk juga berbeda-beda sebelum di bawah suhu bekunya atau di atas suhu bekunya. Nah, kemudian dengan kondisi di atas, kita mempunyai minimal hari ini adalah 4 jenis cold storage yang masing-masing berbeda karakteristiknya. Cold storage yang level pertama adalah cold storage yang hanya mengontrol temperatur saja. Ini adalah tipikal cold storage yang bapak-bapak dan ibu-ibu temui. Di setiap supermarket besar, dia pasti punya cold storage seperti ini. Hanya peduli sama temperaturnya saja. Kemudian kita juga punya cold storage level kedua. Yang diatur selain temperatur, itu juga RH, relative humidity, dan laju aliran udara. Jadi flow udara itu juga diatur. Karena kita tahu tadi flow udara adalah salah satu faktor yang bisa meningkatkan transpirasi. Jadi semakin cepat aliran udara dalam sebuah ruangan, semakin besar transpirasi sebuah produk dan akan menyebabkan semakin tinggi beban pendinginan. Semakin tinggi transpirasi berarti akan memperpendek umur simpan sebuah produk. Kemudian level ketiga, itu kita punya cold storage dengan kontrol temperatur, kontrol relative humidity, kontrol laju aliran udara, dan kontrol atmosfer. Nah, atmosfer ini yang dikontrol apa? Adalah semua gas, kandungan gas yang ada di dalam ruangan penyimpanan. Apa itu? O2, oksigen kita atur. Nitrogen kita atur. Kalau ada etilin, etilinnya kita atur. Kalau dia mengeluarkan CO2, CO2-nya kita atur. Nah, ini adalah apa namanya? Uh, Pak, saya mohon izin pindah ya Pak. Ini kayaknya kondisi tidak memungkinkan. Ini basah kuyup. Kita Oh, pindah oke. sebentar ya Pak. Oh ya, ya, silakan, silakan. Mohon maaf, ditunggu sebentar. Mas, ini handuk lokal Mas. Ayo sama barang-barang itu di dalam ya.
Izin Bapak udah kembali, izin share screen lagi, mohon maaf Silakan, sekali. silakan, Pak. Hujannya deras banget, Pak. Oh iya, Ampun, nggak nyangka ya, sederas ini hujannya. Maaf. ya, ya, silakan, Pak. Baik, baik, mohon maaf, saya lanjutkan izin. Tadi kita sudah sampai ke cold storage level ketiga. Kemudian kita masuk ke cold storage yang hari ini adalah level tertinggi yang kita punya, yaitu sebuah cold storage yang selain mengatur temperatur, dia juga mengatur kelembapan, dia juga mengatur laju aliran udara, dia juga mengatur kandungan gas-gas yang ada dalam ruangan penyimpanan, dan dia mengatur tekanan udara. Jadi kalau tekanan udara, kita bisa bilang kita punya dua tipe untuk cold storage level keempat ini. Yang pertama adalah hypobaric, semua cold storage dengan tekanan di bawah atmosfer, dan hyperbaric, yaitu semua cold storage yang bertekanan di atas atmosfer. Akan tetapi ini akan menyebabkan semakin tinggi level cold storage semakin mahal. Jadi kita harus pilih-pilih produk apa aja yang mau kita simpan. Nah, ini semua semakin ke bawah, semakin dia dapat menghambat pertumbuhan hama, karena setiap tanaman itu pasti ada hama, walaupun kita bersihkan. Kemudian juga menghambat proses-proses fisiologis di dalam produk-produk pertanian yang kita simpan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini adalah sebuah proses apa namanya
yang terjadi pada cold storage pertama. Biasanya kalau dari dalam agriculture, cold storage yang ada untuk penyimpanan sementara yang temporary, kemudian dengan masa simpan tidak melebihi 7 hari, dia hanya menggunakan cold storage tipe 1, hanya kontrol temperatur saja. Nah, kita lihat di sini, kita akan bermain dengan suhu-suhu saja. Semua suhu yang dia mauin. Nah, kemudian dari situ, kita harus dapatkan berapa laju panas dari respirasinya. Nah, kita lihat di kanan, misalnya apel ya. Apel itu pada suhu 32, laju respirasinya 32 Fahrenheit, itu laju respirasinya antara 500 sampai 900 BTU per ton per day. Akan tetapi kalau suhunya naik jadi 40 sampai 41 Fahrenheit, dia akan hampir double naiknya. Ketika dia di 59 sampai 60 Fahrenheit, dia udah 6 kali naiknya. Ketika dia di 68 derajat sampai 70 derajat Fahrenheit, itu heat respirasinya udah naik sampai hampir 8 kalinya. Nah, inilah pentingnya proses yang kita bilang pre-cooling. Jadi kita coba bikin si buah-buahan dan sayuran ini kita dinginkan dengan cepat mendekati suhu penyimpanan. Sehingga ketika buah-buahan tersebut kita simpan, laju respirasinya sudah kecil. Kalau laju respirasinya sudah kecil, artinya cooling load-nya juga kecil. Kalau cooling load-nya kecil, berarti semua sistem pendingin juga kecil yang pada gilirannya akan membuat harganya jadi murah. Ini adalah proses yang kita kerjakan, yang terlakukan perhitungannya ketika kita akan membuat cold storage tipe 1 untuk penyimpanan produk-produk agriculture. Sekarang tipe 2. Tipe 2 itu ada sedikit penambahan, yaitu laju aliran udara dan RH. Dua-duanya ini akan mempengaruhi, tadi kita lihat di prosesnya adalah transpirasi. Jadi kita akan hambat transpirasinya, bukan hanya respirasi saja, tapi transpirasinya kita hambat. Nah, ini kita dari ASRI juga bisa dapatkan data-datanya. Nah, selain kita lihat ya, misalnya apel lagi tuh, ada apel di bawah situ. Apel tuh ada dua, ada yang uh, chilling sensitif, artinya dia peka terhadap suhu dingin, ada yang tidak peka. Jadi kalau produk-produk itu kalau dia kena di bawah suhunya, itu dia akan mengalami chilling injury. Nah, ada yang juga tidak. Nah, kita lihat aja yang chilling sensitif. Itu storage temperaturnya di 4. Kalau dia tidak sensitif, kita bisa taruh -1. Nah, untuk amannya kita ambil tadi di 0 sampai 2. Kemudian RH-nya kita atur ke 90 sampai 95. Sehingga laju transpirasinya kita bisa pelankan. Nah, jangan sampai kita jaga fluktuasi suhu kita tidak boleh sampai -1,5. Nah, kita lihat di sini ada etilen ya, tinggi ya. Etilen sensitifnya juga tinggi ya kan. Respirasinya akan low. Kemudian masa simpannya 3 sampai 6 bulan, 1 sampai 2 bulan. Oke. Kita skip dulu aja yang etilen, nanti kita bahas berikutnya. Nah, ini kita sudah mulai mengatur. Kita atur RH itu dengan kita atur luasan evaporatornya. Semakin luas evaporator, artinya flow udara akan semakin lambat. Kalau flow udara semakin lambat, otomatis RH-nya juga akan semakin tinggi. Nah, laju aliran udaranya juga semakin pelan. Jadi RH dan laju aliran udara ini memang akan terpengaruh ketika kita merubah bentuk dimensi dari evaporator. Kemampuan cooling capacity tetap sama, cuman luasan penampangnya yang kita rubah, hambatannya kita rubah sehingga dia bisa aliran udaranya bisa rendah. Kemudian kita naik yang ketiga. Nah, yang ketiga ini selain 3 hal tadi, dia sudah mulai atmosfernya dikontrol.
Sistem ini biasanya disebut dengan control atmosphere storage. Jadi storage yang atmosfernya dikontrol. Apa aja yang dikontrol? Kalau kita lihat sebelah kiri, itu tadi kita sudah cerita, ada CO2. CO2 itu dikeluarkan oleh tanaman dalam proses fisiologisnya. Itu diambil oleh alat yang hijau-hijau di sebelah kiri itu, namanya CO2 scrubber. Jadi kita ambil CO2-nya. Sehingga kita atur jangan sampai melebihi standar yang diperbolehkan. Kemudian untuk apel, itu dia mengeluarkan etilin. Sama. Etilinnya kita ambil dengan yang biru-biru itu, di sebelahnya CO2 scrubber, kita ambil dengan etilin scrubber. Kemudian kita juga punya sistem yang kita bilang nitrogen generator. Jadi bagaimana kita mengurangi kandungan kadar oksigen di dalam ruang penyimpanan, kita daripada kita absorb si oksigen, bagus kita injek nitrogennya. Jadi nitrogennya dari kadar 79 kita naikkan kadar nitrogen sampai ke 98 misalnya. Jadi kita akan butuh alat yang namanya nitrogen generator, seperti yang kita lihat di kiri. Nah, kemudian secara berkala, itu juga kita buang udara di dalam itu. Karena kan oksigennya masih ada, walaupun dia sudah tertekan dengan banyaknya nitrogen di situ, tapi pada satu titik dia akan tinggi tekanannya, terus kita buang. Nah, ini di bawahnya itu adalah contoh. Apakah sudah ada cas di Indonesia? Sudah ada. Cas sudah ada di Indonesia. Walaupun masih kita bilang ada pada early penetration ya. Beberapa tempat sudah mulai memakai teknologi cas untuk penyimpanannya. Nah, kemudian kita bisa bikin sendiri, bisa. Nah, ini saya ambil dari risetnya teman-teman, kalau nggak salah dari, saya lupa deh, dari Unibrow mungkin. Mereka membuat cas sederhana. Tapi ini pun berhasil. Mereka coba dengan buah salak. Yang mereka kontrol itu utamanya adalah O2 dan CO2. Dan ini dapat meningkatkan umur simpan salak dari biasanya 5 atau 7 hari menjadi 26 hari. Kemudian tingkat kerusakannya juga di bawah 10%. Nah, ini cocok dipakai karena salak ini kan kita ekspor. Nah, problem kita kalau ekspor itu adalah kita tidak punya perkebunan salak yang besar gitu. Nggak kayak yang tadi di Cina itu ya, satu kebun bisa 20 ton per hari panen. Enggak, di kita nggak bisa. Di kita tuh kebun salaknya kecil-kecil, kemudian sporadis gitu ya. Jadi harus kita kolek dulu. Nah, teknologi cas diperlukan untuk packing house salak ekspor. Kemudian ada juga produk kita yang andalan kita untuk ekspor itu manggis misalnya, pun tersebar juga. Nah, ini kita bisa pakai teknologi ini untuk teman-teman packing house yang utamanya adalah orientasi ekspor. Nah, kemudian itu untuk penyimpanannya. Untuk di perjalanannya ada nggak? Oh, ada. Sudah ada. Kita sudah punya, ini saya tutup brandnya ya, supaya nggak kelihatan brandnya. Ada satu brand yang bisa sudah bikin river container. River container ini adalah kontainer berpendingin yang memang dipakai itu untuk mentransport. Jadi river container itu sebetulnya adalah alat transportasi. Nah, kemudian ada satu brand yang sudah bisa menerapkan sistem CA itu ke dalam river containernya. Jadi sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu kalau sudah mau ekspor ke luar negeri jangan khawatir. Bapak Ibu punya market Mangga Gedong di Eropa, saya encourage Bapak Ibu untuk ekspor ke Eropa. Karena kita sudah punya teknologinya. Nah, konternya pun yang paling penting sudah ada. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ya, nomor 1, itu bagaimana kita menurunkan kadar oksigen di dalam kontainer, itu dengan kita injek nitrogen generator. Kan kita bikin nitrogen generator, kita injek, yang kita ambil itu nitrogennya saja, oksigennya kita buang. Jadi kita injek nitrogen, namanya nitrogen rich gas into the container. Nah, itu kita injek. Sehingga nanti dengan sendirinya kandungan O2 akan berkurang. Semakin banyak nitrogen yang dimasukkan, sementara jumlah oksigen tetap-tetap saja, artinya proporsional dia akan berkurang. Nah, kemudian CO. Nah, CO ini
kita buang. Jadi secara berkala udara itu kita buang. Jadi kita kalau di kontainer agak kesulitan untuk membuat CO2 absorber, membuat ethylene absorber, itu kita agak kesulitan karena tempatnya itu sangat compact ya kalau di river container itu ya. Jadi kontainer itu untuk river container udah tertentu ukurannya. Jangan diganggu gugat karena itu udah standar. Jadi kita bermain dengan space yang sangat kecil. Jadi akhirnya caranya mereka adalah injek terus aja dengan nitrogen sehingga kalau udah banyak di dalamnya itu gasnya, baru kita buang. Nah, waktu buang itu ya nitrogennya ikut kebuang, oksigennya ikut kebuang, tapi CO2 dan etilinnya pun ikut kebuang. Nah, itu cara mereka dia pakai. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah tengah itu dia punya oksigen nitrogen generator, tambahan alat yang berbeda dengan river container pada umumnya. Kemudian mereka juga dilengkapi dengan sensor box yang untuk mensensor kadar O2 dan CO2. Nah, ini adalah kondisi atmosfer yang diingini dalam cas. Masing-masing produk beda-beda. Ya. Kalau kita lihat Apple, nah, Apple itu butuh 2-3% O2, butuh 1-2% CO2. Ya, kemudian kalau yang ceiling sensitif sekian. Nah, sekali lagi ini adalah data yang di-provide oleh ASRI, misal dalam hal ini ASRI gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau menerapkan, kita strongly recommended untuk try and error, Pak. Kita bikin percobaan sendiri. Karena setiap produk itu di setiap daerah berbeda-beda. Mungkin ASTRE bilang 2-3% O2, kenyataannya di kita tidak. Di kita mungkin harus 1% mungkin. Nah, ini sudah coba. Jadi saya hanya bicara bahwa tidak ada yang fix kalau untuk pertanian ini. Jadi walaupun kita udah punya standar, kita harus tetap uji coba karena setiap produk itu berbeda-beda. Produk yang sama, jenis yang sama, ditanam di tanah yang berbeda, akan berbeda pula sifatnya. Itu kira-kiranya. Nah, kemudian kita juga ingat bahwa kita juga punya buah-buahan yang klimaterik dan non-klimaterik. Nah, yang klimaterik itu adalah mereka yang peka, yang mengeluarkan etilin dan peka terhadap etilin. Nah, yang klimaterik itu ada advokat, ada pisang, ada nangka, ada jambu, ada mangga, gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menyimpan advokat dalam sebuah ruangan tertutup, itu akan lebih cepat matang daripada advokat di ruangan terbuka. Kenapa? Karena etilinnya di ruangan tertutup berkumpul menjadi satu. Semakin banyak etilinnya, semakin dia cepat matang. Proses pematangan mengeluarkan etilin lagi, semakin banyak lagi etilinnya, sementara etilinnya ada di dalam ruang yang tertutup. Nah, kemudian yang ketiga, ini memang masih dalam taraf riset. Jadi datanya pun tidak terlalu banyak yang kita dapatkan. Jadi masing-masing orang mempunyai masing-masing kebutuhan dan dia meriset produk-produknya. Yang banyak tersedia itu adalah buah cerimoya. Cerimoya itu tidak ada di kita. Itu kalau nggak salah dari Amerika Selatan mungkin ya. Nah, karena itu harganya mahal, kayaknya ini buah fantastis gitu. Kayaknya banyak benar khasiatnya gitu ya. Ini mereka riset gitu. Macam-macam risetnya. Ada yang pakai tekanan atmosfer 1 kilopascal, 100 kilopascal sebagai standarnya, kemudian dinaikkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 10 kali bahkan. Nah, itu uh, yang terjadi. Nah, ini kita lihat sebelah kiri itu adalah percobaan ini dari Indonesia nih Pak. Dia bikin percobaan untuk meriset yang hyperbaric dan ini yang kita bicara sekarang adalah hypobaric. Jadi kita bikin dia vakum. Jadi ada buah-buahan yang disimpan di hypobaric itu lebih panjang umurnya. Kita lihat di sini apel lagi ya, apel. Apel itu kalau di cold storage tadi kan udah dibilangin oh ya kira-kira 60-90 hari lah ya. Tapi kalau kita simpan dalam kondisi hypobaric, apel itu bisa 300 hari. Artinya kan luar biasa ya. Nah, tinggal tentunya untuk membuat ruangan dengan hypobaric itu kan tidak mudah dan kemudian investasinya juga cukup tinggi ya karena nggak boleh ada kebocoran sama sekali. Padahal tekanannya berbeda gitu kan ya. Nah, tapi kalau memang produknya itu cukup layak dikerjakan dengan sistem cold storage level 4 ya why not gitu.
Nah, selanjutnya yang hyperbaric. Nah, hyperbaric ini sudah mulai diproduksi secara terbatas gitu ya. Nah, ini klaimnya pabriknya itu adalah, kan kita nggak bisa lihat mereknya kan, jadi nggak apa-apa ya. Nah, ini klaimnya mereka bisa sampai 10 kali apa namanya memperpanjang umur simpannya. Nah, ini kita lihat sampel-sampel ya. Semuanya tomat. Produk tomat dari jenis Deborah katanya. Sebagai parameter kontrol adalah A ya. Kita lihat yang A ya. Yang A itu masih rupanya masih hijau ya. Nah, jadi kita pakai parameter ujinya itu adalah tomat Deborah yang pada kondisi A. Kemudian B, C, D, E, F itu adalah tomat Deborah yang disimpan selama 4 hari. Nah, si B itu disimpan pada tekanan 1 atmosfer. Si C itu pada tekanan 4 atmosfer. Si D itu pada tekanan 6. E 8. Kemudian F itu nggak disebutkan, dia hanya main RH saja, main temperatur dan main RH. Jadi B, C, D, E itu temperaturnya temperatur standar. Nah, ini kita lihat bahwa semakin tinggi tekanan seperti ini kan, kalau dari B, C, D, E itu yang paling nggak matang kan yang E ya. Kalau B itu kan yang paling matang, C kurang matang, D lebih kurang matang, E itu yang paling kurang matang. Nah, kondisi E ini dicapai dengan kondisi 8 atmosfer, jadi hyperbaric. Jadi tomat kalau disimpan dengan kondisi hyperbaric itu shelf life-nya lebih panjang. Nah, F ini adalah parameter kontrol lagi ketika dia simpan dengan suhu 23 dan RH 95. Jadi kalau kita padu-padankan antara E dan F mungkin lebih bagus lagi hasilnya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa hyperbaric itu memang betul memperpanjang umur simpan. Nah, itulah yang beberapa eh, eh, teknologi yang kita sudah punya untuk produk agriculture eh, yang bisa dipakai di Indonesia. Nah, kemudian kita coba lihat sih kayak apa sih kalau kondisi secara umumnya selain produk-produk pertanian. Nah, pada dasarnya mirip-mirip aja semuanya. Mirip-mirip aja. Tadi kalau kita bilang kita bikin sebuah flowchart untuk food cold chain di Indonesia, kira-kira mirip-mirip aja kondisinya. Pertama ada source, kemudian ada cold chain hub, kemudian ada channel outlet, kemudian ada end user. Di source itu pasti bermainnya antara farming ya. Nah, itu bisa farming, bisa catching, bisa import juga sih. Nah, kita lihat poultry gimana? Sama sih, poultry ada farming. Kalau ikan gimana? Oh, ikan ada farming, ada tangkapan liar, ada import. Di posisi paling upstream ya, paling hulu ya, di upstream itu pasti farming. Daging itu kita farming bisa, kita import bisa. Nah, agriculture tadi itu juga semuanya kan farming ya. Kalau di Indonesia import juga ada. Food, pulp and beverage rata-rata import kita masih. Kemudian bakery itu dari lokal, pabrik lokal. Artinya kalau kita lihat di atas, itu step pertama pasti farming. Kemudian step kedua itu pasti post harvest processing dengan berbagai macam namanya. Kalau di ayam itu post harvest processing dia namanya poultry slaughterhouse, rumah potong ayam. Kalau di ikan namanya fish processing facility, ya pabrik ikan kita bilang ya. Kalau di meat namanya meat slaughterhouse atau kita bilang RPH ya, rumah potong hewan. Di agriculture ini packing house namanya. Kemudian setelah itu pasti dia punya upstream cold storage warehousing. Seperti halnya tadi kita lihat di mana namanya di packing house yang ada di Cina tadi, dia juga punya cold storage kan. Nah, ini bisa buat long term atau buat distribution, tergantung. Kalau di Cina itu dia punya dua, Pak. Ada dua. Yang tadi kita contoh itu adalah yang tipe distribution cold storage. Jadi dia nyimpan hanya sementara untuk kemudian dikirim ke Indonesia. Nah, akan tetapi kalau pada kesempatan yang lain kita akan tunjukkan bahwa mereka punya cold storage CA ya, kelasnya kelas level 3. Itu gedenya selapangan bola, tingginya sekitar 12 meter, itu satu lokasi dia punya 4.
isinya semuanya adalah jeruk pada waktu itu yang saya lihat. Jadi jeruk atau apel itu kita bisa simpan untuk waktu yang lama. Nah, setelah kita simpan, biasanya dia akan ada proses selanjutnya ya, untuk menambah added value-nya gitu ya. Nah, kalau ikan gitu misalnya, ikan itu akan dipotong, kemudian di boneless, kemudian dibikin sosis, kemudian dibikin nugget gitu ya. Ikan juga sama, daging juga sama, food and dairy sama, yang lain juga sama. Kemudian setelah jadi produk baru, jadi added value product, dia pasti akan punya downstream cold storage. Biasanya ini di daerah konsumsi. Di Jakarta banyak itu. Jakarta itu ada satu yang paling gede itu, satu lokasi itu 30.000 ton misalnya. Yang rata-rata yang lainnya itu bergerak dari 5.000 ton. Jadi kalau kita bilang cold storage warehousing, itu dia bermain mulai dari 5.000 ton sampai ke hari ini yang paling besar masih 30.000 ton. Nah, kemudian setelah itu baru dia didistribusikan ke point of sales, yaitu ya ada yang ke wet market, ke pasar ini ya, tradisional, ada yang modern market, kemudian ada yang juga stand alone outlet yang tadi ya, stand on outlet itu adalah outlet-outlet yang ada di pinggir jalan itu misalnya, atau juga dengan online. Kemudian masuklah dia ke user, user itu pengguna ya, customer gitu ya, bukan consumer ya. Hotel, restoran, catering, event production itu user. Kemudian setelah itu barulah dikonsumsi oleh end user. Nah, ini adalah gambaran full cold chain. Tadi yang kita bahas adalah apa yang terjadi pada food cold chain hanya khusus untuk agriculture saja. Nah, untuk ikan, ayam, daging juga punya cerita masing-masing ya dengan tingkat kesusahan yang berbeda-beda. Karena Indonesia ini memang menyenangkan kalau untuk bekerja itu ya karena situasinya serba serba unik ya yang nggak banyak negara lain ada kayak seperti kita itu. Ya bersyukur kita hidup di Indonesia. Demikian Bapak-bapak, Prof Edi, paparan saya kali ini atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buki atas penyampaian paparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan yang ingin bertanya bisa dituliskan di chat box. Tapi silakan bagi yang belum hmm, eh, yang ingin menuliskan pertanyaannya bisa dituliskan di sana. Ini yang pertama pertanyaan dari Pak Tito ya. Bagaimana caranya mengatur kebutuhan O2 dan CO2 di ruangan cold storage? Monggo Pak, silakan Pak. Baik, jadi tadi kita udah coba paparkan bahwa pada dasarnya givennya itu oksigen itu adalah 21% gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang paling mudah tentunya kita kalau punya alat namanya oksigen absorber, tapi mahal ini. Nah, yang kita lakukan mudah itu adalah dengan kita injek nitrogen, Pak. Jadi kalau kita lihat tumble ban itu kan ada tuh nitrogen 98%, cukup kita injek saja dengan nitrogen sehingga nanti karena ruangan kita kedap, jumlah massa oksigennya tetap, kita tambah massa nitrogen kita injek, tentunya pada suatu titik proporsinya akan berubah ya Pak ya. Tadinya awalnya 21% oksigen, ya nitrogen di 79. Anggaplah ini oksigennya 10 ya, atau 20 oksigen, nitrogennya 80. Ini kondisi normal. Kita tambahin lagi 80 atau kita tambahin 100 nitrogen. Jadi nitrogennya 180, oksigennya masih tetap di 20. Artinya proporsinya udah tinggal 10%. Tambahin lagi Pak, 5%. Tambahin lagi sampai tercapai 2%. Jadi caranya adalah dengan menambah nitrogen Pak. Nah, kemudian kalau CO2 itu kita pakai CO2 absorber Pak. Nah, ini alatnya relatif murah. Caranya gimana? Caranya udara dari ruangan itu kita lewatkan ke dalam mesin CO2 absorber, diserap oksigen, diserap CO2-nya, dikembalikan ke ruangan lagi. Demikian Pak Prof Edi. Baik, berikutnya pertanyaan dari ini komentar dulu biar ini ya. Ini komentar dari Pak Indarto Widyanjono.
Bagus materinya, nambah wawasan. Meskipun saya praktisi di bidang konstruksi, sangat senang dapat knowledge ini. Nah, ini terima kasih ini komentarnya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Asep Kurniawan ya. Izin bertanya untuk cold storage tipe 2, bagaimana cara merubah luasan penampang evaporator dalam mengatur RH ketika memilih atau menentukan evaporatornya? Silakan Pak. Siap, terima kasih. Itu sebetulnya Pak Asep itu bohong, Prof. Oh gitu. Itu master, Prof. Itu master pendingin, Oh, Prof. Beliau udah nyoba. oh, Tapi oke. Ya, yang penting adalah luas permukaannya itu kita tambah, Prof. Jadi kan kita heat exchanger ya, Prof. Semakin besar luasan udaranya, ya, luasan kontaknya makin besar, sehingga flow-nya udara kita nggak perlu cepat-cepat, Prof. Jadi kita perluas, Pak Asep, eh, luas permukaannya. Caranya gimana? Kita pesan bisa. Kita bisa pesan dengan jumlah finnya, apa namanya, lebar finnya lebih banyak gitu, Pak Asep. Kemudian kalau untuk menahan supaya nggak ada pressure drop terlalu tinggi, kalau di coil kan kita punya ini apa namanya row ya, row-nya kita pendekin. Kemudian surface areanya kita besarkan juga Pak Asep. Demikian Pak Asep. baik, terima kasih. Berikutnya dari Ibu ya, ini sepertinya Ibu Amelia dari Unisan. Menarik. Apa kalau diterapkan untuk skala komersial ke pedagang-pedagang pasar, harga pendingin ini masih worth it untuk pedagang? Baik. Jadi tahap yang paling sederhana Pak, dan itu sudah mulai ada di tempat saya di daerah Cibubur, itu mereka sudah mulai pakai chiller-chiller biasa aja Pak. Chiller-chiller yang kalau kita mau ke supermarket itu ada beli Coca-Cola itu ya, botol chiller. Pakai itu aja sudah membantu Pak. Itu sudah memperpanjang umur simpannya bisa 2,5 kali Pak. Jadi tapi hari ini yang disimpan di situ itu baru yang mahal-mahal Pak, kayak apa, kayak anggur gitu ya. Jadi pokoknya semua buah yang harganya di atas 50.000 itu yang masuk ke dalam kita bilang bottle cooler ya, glass door bottle cooler. Jadi yes, untuk taraf paling sederhana, kalau kita taruh aja cold storage tipe 1, which is itu sekarang kayak kulkas biasa di rumah itu Pak, pakai ada yang kacanya itu yang kayak di supermarket itu sudah menolong Pak. Kita nggak usah bicara level 2, level 3 atau level 4. Untuk outlet kita lengkapi dengan cold storage tipe 1 aja sudah happy Pak mereka Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri ya. Izin bertanya Pak, waktu maintenance storage kapan dan material apa yang menjadi perhatian untuk penggantian materialnya? Terima kasih. Baik. Uh, Kalau untuk cold storage tipe 1 dan tipe 2 itu kan hanya sistem refrigerasi biasa saja. Sebetulnya kalau sistem itu tidak ada kesalahan, tidak ada kebocoran gitu ya, sistem pipingnya baik gitu ya, kemudian pada waktu awal instalasi itu juga pembersihan pipa-pipanya bagus, kemudian proses vakumnya bagus. Jadi semua prosedur sebelum testing commissioning dilakukan, sebelum dia start on, itu dilakukan dengan baik, itu cold storage bisa dibilang tanpa perawatan, Pak. Nah, apa yang kita rawat itu sebetulnya problem pertama dari cold storage adalah kotor, Pak. Sama kayak kita punya AC di rumah, kalau udah 6 bulan nggak dibersihin, mendadak rumah kita jadi rasanya hangat gitu ya, listriknya naik, nggak dingin. Betul, karena itu kotor. Jadi perawatannya sebetulnya hanya kebersihan, Pak. Kemudian kalau proses maintenance-nya yaitu mengontrol semua parameter yang ada. Parameter itu apa? Ada ampere, listrik, dan ada tekanan discharge, tekanan suction, kemudian ada suhu ya, ada suhu di mana namanya di ruangan, kemudian ada suhu di outdoor. Itu Pak kira-kira Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Peri. Pak Bugi, adakah rumus biaya food cold chain per kilogramnya untuk tiap produk, misalnya salak, mangga, manggis di Indonesia? Kalau tidak ada atau kalau ada ya ini sebenarnya, kenapa pemerintah nggak cawe-cawe untuk bidang ini? Oh, kalau tidak ada ya ini informasi ini tidak ada. Kalau Hmm. tidak ada, kenapa pemerintah nggak cawe-cawe untuk bidang ini ya, Pak, supaya daya saing kita nggak kalah dengan Thailand. Sering pemerintah menyatakan neraca perdagangan kita defisit. Terima kasih, Pak. Baik Bapak.
Jadi sebetulnya ada Pak. Sebetulnya pemerintah sudah cawe-cawe Pak. Sudah cawe-cawe. Pemerintah dalam ini adalah Kementan tentunya ya. Kementan sudah cawe-cawe kok Pak. Sudah beberapa cold storage dia deploy walaupun tipe 1 ya Pak. Nah di kita itu kalau saya lihat problemnya yang utama itu adalah masalah economic skill Pak. Jeruk Pontianak itu Pak lebih mahal daripada jeruk Cina kan nggak masuk di akal Pak. Ikan dari Cirebon itu lebih mahal daripada ikan dari Thailand nggak masuk akal kan Pak. Tapi itu kejadian. Karena mereka sudah bekerja dengan skala yang besar sehingga economic skill-nya masuk. Kita kalau mau ngirim jeruk dari Pontianak ke kita itu nyari satu kontainer susah Pak. Jadi memang hari ini kita tidak terlalu bagus seperti Thailand atau Cina di bidang agriculture karena pertanian kita masih sporadis. Kalau dulu idenya apa namanya food estate itu benar dan jadi gitu ya, kita punya misalnya 100.000 apa kita nggak usah deh kita bilang 500 ton aja gitu 500 hektar aja kita punya kebun apapun itu jalan Pak cold chain sudah. Jadi cold chain itu kalau tidak economic scale nggak jalan Pak. Jadi Baik. kalau masalah biayanya, tadi kita bilang, semakin tinggi level cold storage, semakin mahal. Kalau rata-rata kita bilang aja ya, untuk di Jawa aja Pak, kita ngirim buah-buahan dari Surabaya ke Jakarta itu, per kilonya itu kira-kira sekitar 700 sampai 100 perak. Kemudian biaya simpan dengan cold storage tipe 1, itu kira-kira per harinya sekitar 30 sampai 40 rupiah per kilo per hari. Gambarannya Pak. Ya. Baik. Baik, berikutnya dari Pak Apip Badarudin ini. Pak Buki, saat proses precondition menuju temperatur 0 sampai 2 derajat Celcius, apakah produk misal apel dipindahkan ke dalam ruang khusus pre-cooler atau tetap di dalam ruang storage? Baik. Ini Pak Apip nih, Dokter Apip ini. Terima kasih Pak Apip. Baik. Jadi mereka biasanya kerjakan di ruang anterum Pak. Jadi di luar ruangan itu dan itu bisa berbentuk ruangan, bisa juga dikerudungin. Yang biasanya kejadi itu dikerudungin Pak. Jadi kayak bikin terowongan udara gitu ya Pak, kayak bikin terowongan udara, terus kemudian produknya dimasukkan di dalam situ, kemudian dihidupkan mesin pendinginnya. Nah itu mungkin prosesnya tidak langsung sampai 0 sampai 2 Pak, itu bertahap turunnya. Karena kalau cepat juga dia shock dia Pak. Jadi yes itu dilakukan pre-cooling tapi tidak di ruangan, dia dalam ruangan khusus, bisa juga kita bilang kayak cerobong udara gitu Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Nanang Apriandi. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk injeksi nitrogen dengan tujuan mengurangi O2 itu berpengaruh tidak terhadap tekstur ataupun kandungan, misalkan vitamin dan lain-lain dari produk. Baik. Satu dulu Pak. Ya, Baik, silakan. sejauh yang sampai hari ini, nitrogen adalah salah satu gas yang dipakai untuk preservation yang tidak mempengaruhi produk lainnya. Kalau kita beli ciki-cikian tuh Pak, yang gembung-gembung itu, ciki-ciki gembung itu, dalamnya ada nitrogennya juga itu. Tapi dia aman gitu Pak, dan tidak mempengaruhi Pak. Baik. Pertanyaan nomor 2, apakah memungkinkan menggunakan active packaging untuk meminimalisir paparan U2 dan CO2 pada produk? Mantap. Ini siapa Prof yang nanya Prof? Oh, enggak tahu nih namanya Oh, Pak Nanang Apriandi. wah, ini ahli, ini core of the core ini kalau sudah Oh ngomong ya, active packaging ini core of the core ini. Jadi memang betul ada iya, lagi iya. yang selain yang kita bicara tadi kan adalah masalah storage-nya ya, penyimpanannya. Kita bisa lagi bikin hal baru yaitu namanya modified packaging, Pak. Jadi packaging ini kita modified. Kita bikin uh, packaging itu plastiknya tuh bisa bernapas, Pak. Jadi plastik bisa bernapas. Jadi plastik itu waktu kita naruh barang-barang itu CO2-nya keluar. Dia bisa keluar nggak bisa masuk, Pak. Nah, itu ada tuh produk seperti itu ada. Jawabannya yes, Pak, bisa. Baik. Berikutnya dari Pak Ardiansyah. Pak Bugi yang baik, apa kita sudah punya standar nasional yang baik untuk dapat dirujuk dalam merancang CAS ini? Wah, siap.
Dr. Ardiansa, salam sungkem. Yap, sudah ada hampir ini Pak, sudah ada SNI-nya sudah ada dan sedang direvisi untuk jadi baru Pak. Jadi sudah ada 5 tahun yang lalu, sekarang sedang dievaluasi, akan segera di launching mungkin Pak. Kayaknya lagi ini deh Pak. Apa Dok Ardi namanya kalau yang diomongin sama orang banyak itu Pak? Aduh, apa sih itu? Ya pokoknya sudah ada, kemudian lagi tahap terakhir Pak dia. Oh ya, oke. Baik, Konsensus ya, makasih Pak Ardi. Sedang konsensus Pak sekarang baik. prosesnya. Berikutnya Pak Abdi Badarudin lagi nih. Izin bertanya lagi Pak Bugi, apakah river kontainer bisa digunakan secara bergantian untuk seluruh produk, misal buah, sayuran, daging, unggas, ikan, dan sebagainya? Baik. Eh, itulah maknanya river container. River container harus bisa dipakai untuk berbagai macam produk, tentunya dengan treatment sebelumnya. Terutama ketika kita sudah pakai river container untuk ikan. Itu wajib hukumnya dibersihkan. Dan sebetulnya setiap produk-produk beku yang lain setelah selesai dipakai itu prosedurnya harus dibersihin dulu Pak untuk supaya bakterinya hilang dulu. Artinya yes itu semua river container bisa dipakai, bisa diatur suhunya. Baik, ini pertanyaan di chatbox sudah nggak ada lagi. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung. Kami persilahkan menggunakan mikrofon. Kami ini buka. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya juga ingin bertanya Pak Bugi. Itu Siap Prof. apa cold storage ini apakah dari eh, apa dari teman-teman sendiri yang mendesain atau banyak yang dari import? Nah, ini Pak, ini tentang produknya ini Pak. Oke, Eh, Prof. Baik. ya Jadi kalau silakan. hari ini di Indonesia kita bisa bilang kalau Prof tanyanya 20 tahun yang lalu, ya hampir semuanya kita bikin sendiri. Tapi Mm-mm. kalau Prof tanya sekarang, Ya. itu sudah mulai 10% mereka direct import dari Cina, Pak. Karena harganya nggak Oh, ngelawan deh. Jadi serbuan Cina ini ampun deh, Pak. Ampun, ampun. oh ya Tapi ya kalau ya. kita sudah untuk special application, Ya. nggak berani mereka. Mereka pasti Oh, desain sendiri, Pak. Dan oh, kita, orang-orang contohnya kita, yang special application ini apa nih Pak? oke, untuk simpan misalnya bibit kedelai, untuk simpan bibit jagung, Ya. itu kan nggak bisa main ngawur gitu ya. Mm-mm. Kemudian untuk simpan bawang misalnya, untuk Mm. simpan cabai itu kita bikin sendiri Pak sudah. Hmm. Sudah Ya. banyak kita ahli-ahlinya. Oke, baik. Wah. Dan saya nggak kemasuk Pak. Saya cuma orang jualan saya. Jadi yang mungkin siapa ini kalau Pak Buki jualan ini Pak? Di antaranya adalah Dr. Ardiansah Pak itu Pak. Ahli Oh, core of aduh, the core-nya Pak itu Pak. Ada mantap Pak ini. Asep itu juga core of Iya, the core iya. itu Pak. Wah, oke, oke, baik. Terima kasih informasinya Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Cak Adi namanya nih. Sejauh mana pengaruh teknik iradiasi terhadap penyimpanan produk agrikultur? Yes Pak, itu sekarang lagi akan dibumingkan Pak. Karena itu sudah terbukti Pak. Sudah terbukti terutama untuk produk kacang-kacangan Pak. Hmm. Dan untuk produk lain itu dia terbukti sangat ampuh untuk membunuh ini Pak, kuman-kuman jahat yang ada di setiap tanaman Pak. Jadi yes Hmm. Pak, iradiasi kalau nggak salah kita punya dua ya, di daerah Cibitung sama di Surabaya atau di mana gitu Pak. Hmm. Hmm. Sinar Hmm. Gama gitu ya namanya ya. Nah Oh itu ya. dipakai sudah Pak, sudah dipakai. Oh, berarti hanya apa produk-produk yang melewati kota-kota itu ya Pak yang bisa diiradiasi gitu ya. Betul Prof. Saya berdoa Prof jadi Menteri Pertanian Prof. Aduh. Ya, 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 ya. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ferry ya. Dalam merancang cold storage chain ini untuk mengukur kadar CO, nitrogen, dan etilen, instrumen apa ini yang digunakan? Terima kasih Pak. Baik, sudah banyak sensornya sudah banyak. Bahkan sudah juga yang tersedia sensor yang sudah ini Pak, sudah digital. Jadi kita bisa untuk real time monitoring udah bisa. Jadi banyak sekali. Paling gampang masuk ke Alibaba, paling gampang. Oh ya Masuk ya. Alibaba kita cari aja sensor etilin. Nah, itu udah keluar banyak. Hmm, baik.
Eh, dan itu ini ya, sensor gas itu umurnya bisa panjang ya, Pak? Yes, masing-masing sensor punya ini Pak karakteristik ya. Mhm. Jadi sebaiknya kalau ya itu ada proses try and error ya Pak. Ya kan sensor Sampai gas kita, suka jenuh gitu loh, Pak. Artinya oh oh ini boten, oh boten, betul. boten, Oh, boten. oke. Kalau enggak, Ya, bukan kayak semacam kayak pengering pengering ya, itu ya, bukan, bukan. ya. Oh, oke, baik. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Dasri ya. Izin bertanya Pak, apakah sebenarnya aman saat pemakaian mobile, misal transportasi kapal laut, udara dan kereta api di mana pasti ada guncangan, error. Terima kasih. Oh, baik. Oke. Jadi kalau untuk transportasi Pak, pakainya pasti CA River Container yang tadi yang kita hapus mereknya. Nah, CA River Container itu berbasiskan kontainer. Kontainer itu dibikin dengan standar yang ketat, Pak. Jadi pada saat pembikinannya, kontainer itu ditumpuk sampai 12 tumpuk full load dan nggak boleh rusak. Contohnya, jadi ada banyak sekali testing-testing untuk sebuah kontainer sampai dianggap oke gitu ya untuk jalan. Jadi kontainer itu saya bilang sekarang ini adalah bangunan yang paling kokoh yang ada Pak, yang mudah dan murah. Jadi yes, nggak ada masalah di transportasi. Kemudian error juga tidak ada Pak, karena semuanya rigid terpasang. Kemudian sensor kita juga sudah cukup reliable Pak hari ini Pak. Oke, Aman baik. Pak. Ya, ya, baik. Adakah pertanyaan lagi yang akan disampaikan? Bisa ditanyakan langsung. Gimana nih para tokoh-tokoh kita nih, Pak Ardiansyah, Apip tadi, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oh ini muncul lagi nih Pak, ini dari Ibu ya mungkin ya Bu Erlin Fardi. Untuk kalibrasi suhu yang ada di dalam konstruk itu menggunakan metode apa ya Pak? Baik, ini yang memang sering sekali dilupakan oleh semua pelaku industri Pak. Kalibrasi. Ya. Kalibrasi. Kita itu mikirnya gini, daripada kalibrasi, nyopot alat ukurnya, bawa ke tempat kalibrasi, bayar mahal, nunggu. Mendingan saya beli barang baru, Pak. Hmm. Jadi kami jarang sekali, Pak, di teman-teman di industri itu jarang sekali melakukan kalibrasi. Hanya beberapa orang yang melakukan kalibrasi, tapi kalaupun kita mandatori untuk kalibrasi, kita pilih beli baru, Pak. Lebih murah, Pak. Ya, ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Bugi Pujotomo yang sudah menjelaskan masalah kursus ini dengan sangat jelas sekali. Ini ahlinya, ini. Walaupun tadi bilangnya tukang jualan, saya pikir Ahli, juga. ahli sales, Prof. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bugi Pujotomo. Terima kasih Pak Apip Badarudin. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian ya yang sudah bergabung pada sore hari ini, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga acara ini bisa berlangsung dengan hidup gitu kan ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu dimanapun berada, tetap waspada dengan protokol kesehatan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat semua. Pak Apip, Amin. salam Terima kasih. hormat. Prof Edi, makasih banyak. Terima kasih, Pak. Pak Asep, sehat selalu. Ya. Izin lift ya, Pak. Ya, izin di